Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat luar biasa, yaitu nikmat sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat akan menjadikan kita dapat mengamalkannya sehingga kita selamat, baik itu di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu masih putaran tentang belajar hizib Nahdlatul Wathon. Ayo kita tes hafalan kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun Amir nahdatal watanid diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati waj'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina warathatal anbiya'il amilina al mukhlisin wa'afid alaina وعليهم سحائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين اجمع كلمتنا وكلمتهم وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya badi'as samawati wal ard. Ya. Nah, itu sekarang kita masuk kepada kalimat ya badi'as samawati wal ard. Namun sebelumnya seperti biasa kita sekarang giliran Nadia perempuan, Nadia, Kisna, terus Risma. Sudah Risma? Nah, terus yang lagi Jimmy sama Arjun. Lewat sini ya, belakang enggak apa-apa di sini. Ayo.
بسر كن فيكن عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء الآمنين المخلصين وأفض علينا وعليهم سهائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائرين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكن أمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجعلنا وجميع والمهمين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين وافض علينا وعليهم سهائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amir nahdatal watanid diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin waj'alna wa jami'al mu'tasibina ilayha wal muhibbina warasatal anbiya'il amilin al muhlisin وافد علينا وعليهم سهائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين وجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض.
Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun. Anggap kamera angkat mukanya, dikirain kamu ngomong. Tadi ngomong dengar ya. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun. Ammir nahdatal wa natid diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. وجعلنا وجميع المنتصبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين وأفض علينا وعليهم سحائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خيري الدنيا والآخرة واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكن عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجعلنا وجميع المنتصبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين وأفض علينا وعليهم سحائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خيري الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين. يا مجيب الساعدين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin waja'alna wa jami'al muntasibina ilaiha al anbiya'il 'amilina al mukhlisin وأفض علينا وعليهم سهائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين. يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض. Besok giliran lainnya. Ayo, sebelum kita masuk ke kalimat ya badi'as samawati wal ard, kita ulang hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum Amir nahdatal watanid diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah
واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين واعفض علينا وعليهم سهائب العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خيري الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض. Nah, jadi cepat kita hafal kalau sering mengulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk kepada kalimat ya badi'as samawati wal ard. Coba kita ulang 3 kali. Ya badi'as samawati wal ard. Ya badi'as samawati wal ard. Ingat cara membacanya. Ya badi'as samawati wal ard. Lihat hizibnya masing-masing. Apa arti ya badi'as samawati wal ard? Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa maksudnya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulana Syekh mengambil kata kalimat ya badi'as samawati wal ard ini dari yaitu surah Al-An'am, buka Al-Quran. Kata ya badi'as samawati wal ard ini ya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 101. Sudah ketemu? Di dalam surah Al-An'am apa bunyinya? A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu wa lam yakul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai' wa huwa kulli. Apa artinya? Dan dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Apa lanjutan artinya? Nah, tafsirannya menjelaskan bahwa ya badi'as samawati wal ard, makanya ditambahkan yaitu huruf nida. Ya nida. Ya nida artinya panggilan. Ya badi'as samawati wal ard. Apa artinya? Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ada kata ya berarti ya hurufnya itu setelahnya itu beri atas. Contohnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita menyeru
Kata-kata badi'as samawati wal, ini kita menyeru, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Siapa punya langit? Siapa punya bumi? Kalau sudah Allah yang memiliki bumi, yang memiliki langit kita yakini, berarti tidak ada yang pantas tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lagi susah, apa yang pantas kita ucapkan? Allah. Lagi sakit, ya Allah. Lagi sakit gigi, apa kita ucapkan? Berhenti nggak dia? Ingat bagaimana kisah Nabi Musa yang pernah sakit gigi itu kan? Nabi Musa sakit gigi, apa yang diucapkan Nabi Musa? Apa yang disampaikan pertama Nabi Musa? Ya Allah, bahasanya ya Allah, beri saya petunjuk supaya gigi saya bisa sembuh. Tetapi saat itu langsung Allah kasih dia, langsung Allah suruh dia ambil tumbuh-tumbuhan. Pada akhirnya hilanglah sakit gigi Nabi Musa. Di lain waktu Nabi Musa sakit gigi lagi, tetapi dia tidak minta tolong sama Allah, tidak mengucapkan, tidak meminta sama Allah. Dia langsung mengambil obat yang pernah dikasih petunjuk oleh Allah, yaitu tumbuhan tersebut. Itu dipakai. Tapi saat dia sakit gigi kedua kali, Nabi Musa giginya tidak sembuh, malahan bertambah. Lalu mengadu Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa gigi ini tidak sembuh, padahal saya pakai apa yang Engkau suruh ya Allah? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang menyembuhkan adalah aku, bukan obat. Apa pelajaran kita dapat ambil? Nabi Musa pertama sembuh sakit giginya karena dia pertama mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dia pakai obat yang sama, tetapi dia tidak lalu mengadu sama Allah, makanya gigi beliau tidak sembuh. Jadi yang menyembuhkan apa? Obat itu perantara. Berarti garis besarnya, benang merah yang kita ambil bahwa apapun masalah kita, sekecil apapun masalah kita, apalagi masalah itu sangat besar, maka yang pertama tempat kita pantas mengadu adalah Allah. Paham? Paham gak? Sakit hati, apa kita bilang? Ya Allah. Walau sakit tapi gimana? Kayak nikmat. Kalau kita mengadu sama Allah pertama, yang sakit jadi nikmat. Bisul, wah pengalaman. Kalau bisul bagaimana? Ya Allah, coba belajar. Ya Allah, luar biasa, luar biasa. Berarti tempat kita mengadu adalah Allah. Apapun kesusahan kita, sekecil apapun, jangan remehkan kesusahan itu. Bisa jadi kalau kita tidak mengadu sama Allah sulit. Ini enggak. Kalau besar baru kita mengadu. Kalau enteng. Contohnya hidupin motor. Ketawa malaikat. Lu kira lu punya kaki. Padahal kita bersyukur yang punya kaki siapa? Allah. Makanya minta izin sama Allah. Kalau sulit-sulit sesuatu, dahulukan Allah. Libatkan Allah. Nanti Allah yang selesai
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dik. Oh, nah, itu karena bantuan Allah. Kedua pelajaran kita ambil dari kisah Nabi Musa tersebut, tidak ada sesuatu yang mudah dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang sulit dalam hidup kita karena bantuan dari Allah. Berarti apa? Allah yang maha memudahkan, Allah yang maha menyulit. Makanya pantas di sini kita minta ya badi as-samawati wal ard. Apa artinya? Wahai Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Capek jomblo terus ini, nggak laku-laku. Dapat menjanda, ya silo. Dapat 1 minggu menjanda, dapat 1 menjanda. Minta sama, kenapa kita minta sama Allah yang memiliki langit dan bumi? Siapa? Berarti isi-isinya itu milik Allah. Benar? Apa isi langit dan bumi? Ya tahu saya. Manusia ketuk hatinya, ya, gampang buat Allah. Luar biasa. Ya badi as-samawati wal. Dalam firman Al-An'am yang berkaitan dengan kalimat ya badi as-samawati wal ard, Ibnu Jarir menukil perkataan Ibnu Zaid bahwa maksud kata ya badi as-samawati wal ard adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Coba lihat langit, ya Allah, langit itu tak punya tiang, benar enggak? Bumi ini katanya bundar, ya, kuasa Allah, ya. Ya badi as-samawati wal ard. Pernah suatu ketika Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau yaitu melihat seorang sedang sholat, memandangi orang sholat tersebut, lalu seorang tersebut berdoa, ya, apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu Anas ini bin Malik radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tersebut sholat, kemudian dia berdoa yang di dalamnya ada kata-kata badi'as samawati wal ard, badi'us samawati wal ard. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu, laqad da'allahu bi ismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh, ya, orang-orang yang berdoa yang menyebut keagungan nama Allah, yang apabila ia meminta berdoa kepada Allah pasti akan diijabah. Apabila dia meminta pasti Allah akan beri. Berarti kata garis besarnya, kalau mau doa kita diterima oleh Allah, kalau mau doa kita di apa? Permintaan kita dipenuhi oleh Allah, maka apa syaratnya? Da'allahu bismihil a'zam atau bismil azim. Minta sama Allah, berdoa kepada Allah, angkat tanganmu kepada Allah dengan mengagungkan nama Allah.
Makanya di sini di dalam hizib apa bunyinya? Ya badi as-samawati wal, wahai Tuhan yang memuliakan, yang memulaikan, menciptakan langit dan bumi. Badi, ya. Nama Allah juga apa? Al-Badi, Al-Badi. Al-Badi apa? Al-Badi yang maha memulaikan. Dia memulaikan semua penciptaan langit dan bumi ini. Paham? Nah, makanya kalau kita menyanjung orang, misalkan mau minjam duit biar dikasih jajan sama Ayu, wahai Ayu. Wah, ada kata-kata wahai Ayu yang pemurah. Oh, langsung keluar jajannya. Wahai Reza, kamu ganteng sekali. Oh, langsung. Wahai Dinda Kisna. Oh, siapa ini? Hah? Oh, kamu gak tahu hatinya Rahmat, berkecamuk dia itu. Wahai Dinda Ayu. Kata siapa? Angga. Oh. Wahai Dinda Yani. Oh, ya. Paham? Tersanjung enggak? Tapi Pak Ustadz, apa berarti Allah itu gila sanjungan? Enggak. Tanpa kita sanjung, Allah tetap maha tinggi. Tanpa kita, Allah tidak akan hilang kemuliaannya kalau kita tidak menyembah. Artinya apa di sini? Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kalau andaikan semua makhluk di bumi tidak mau menyembah kepada Allah, apakah runtuh kemuliaan Allah? Tidak. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah, orang yang hanya mencari ridha Allah, mau seisi dunia ingin menghancurkannya, tidak mungkin. Kalau masih kita tersanjung saat dipuji, terus kita merasa mahina ketika dihina, berarti kita itu masih hamba amatir. Tahu hamba amatir? Paham gak? Bisa bahasa Indonesia? Apa amatir? Jagung hangat. Nah, itu amatir artinya manusia kayak orang bawa video. Bikin video. Mana video amatir? Ya goyang-goyang kan, asal-asal video. Tapi kalau orang yang video profesional, ada bokeh. Wah, ada bokeh. Bukan bokong, jangan hantu, makanya bokong kata. Ya badi as-samawati wal. Kalau mau minta sama Allah, agungkan Allah. Makanya dalam hizib, nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Apa bunyi itu? Kami minta ya Allah dengan namamu yang maha agung. Luar biasa. Jadi hizib Nahdlatul Wathon ini diambil dari Al-Quran, diambil dari firman Allah Subhanahu. Makanya wajar ketika ada misalkan dalam apa, a'dauna layyasilu ilaina bin nafsi wala bil wasita la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalim minal ahwal wala ila nahdatil watan wala ila saulatiyati birahmatillah. Itu kalau ada orang mau nyihir kita, mau ngapa-ngapain kita dengan niat jahat dalam diri kita, dalam keluarga kita, tidak akan mungkin sampai. Itu doa Imam Al-Ghazali itu, ya. Paham gak? Bisa jadi nanti kita ini, intinya kalau kita belajar di Nahdlatul Wathon itu, Allah akan kasih kita kelebihan masing-masing.
Hizib, apa itu hizib? Penjaga, ya, yang menjaga kita. Maulana saya ngambilin kita dari ayat-ayat Al-Quran, luar biasa, ya. Apa syaratnya kalau kita mau doa kita diterima oleh Allah? Apa? Da'allahu bismihil azim. Apa pertama? Da'allahu bismihil azim. Coba ulang. Apa pertama kalau Allah mau menerima doa kita? Da'allahu bismihil azim. Apa artinya? Berdoalah kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Mana salah satu nama Allah yang kita kaji pagi ini? Al-Badi'. Apa arti Al-Badi'? Yaitu yang maha memulaikan. Apa yang dimulaikan? Yang diciptakan langit dan bumi. Makanya di dalam akhir daripada ayat yang berkaitan dengan ya badi as-samawati wal dalam surah Al-An'am ini, Allah tutup dengan kata wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Apa artinya? Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau sesuatu cepat, sesuatu. Jadi siapa yang mau menciptakan semuanya ini? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Masya Allah. Kalau mau doa kita diterima oleh Allah, kalau mau permintaan kita diterima oleh Allah, syaratnya apa? Da'allahu bismihil azim. Coba ulang. Da'allahu bismihil azim. Apa artinya? Berdoalah kepada Allah dengan menyebut, memulainya dengan nama yang agung. Makanya kita berdoa itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji nama Allah. Kemudian kita lanjut dengan salawat. Baru isinya. Ini, ya Allah, saya pingin istri cantik. Pingin istri cantik enggak? Pingin istri cantik enggak? Ya, istri yang cantik, istri yang solehah pasti cantik. Istri yang cantik belum tentu soleh. Paham? Hanya istri perhiasan. Jadi perhiasan dunia kita ini adalah istri yang soleh. Kenapa dibilang istri itulah apa? Istri yang solehah? Karena kalau istri kita solehah enak. Apa? Enak. Ibadah kita enak, nikmat. Ibadah jadi nikmat. Ayo, Dek. Oh. Dek ayu. Oi. Salat siap, Kang. Akang. Kang. Apa, Kang? Apa, King? Gini, Kong. Boleh enggak saya jadi imam? Enggak usah, kan Akang jadi imam. Akang langit, adik bu. Luar biasa kan? Perhiasan pertama ya itu minta Rabbana habla itu apa? Supaya kita mendapat istri yang soleh. Perhiasan yang kedua adalah anak yang soleh. Artinya apa di sini? Kalau seseorang mendapatkan istri yang solehah, otomatis akan melahirkan anak-anak yang soleh. Istri yang hebat, istri yang cerdas akan melahirkan anak yang hebat. Lihat bagaimana orang-orang besar, ya, Maulana Syekh, siapa nama ibu beliau? Hajah Siti Halimatus Sa'diyah.
Beliau luar biasa bagaimana kehebatan beliau, pemurah beliau. Makanya kalau kalian ibu-ibu jangan pelit, kikit, medit. Ya Allah, berbagi, jangan takut, ya. Kalau gitu saya lepas Pak Ustaz semuanya. Jangan sekarang. Coba nih kata-katanya, berbagi. Ketika kita ketika kita membagikan sesuatu yang Allah karuniakan dalam hidup kita, nanti Allah datangkan lagi karunia yang lebih besar. Kenapa karunia itu tidak datang lebih besar? Sebab kita belum mau membagikan nikmat yang sudah Allah beri. Kuncinya itu, ya. Ini keyakinan, harus yakin. Ini ilmu yakin. Awalnya terpaksa, tapi kalau terbiasa kalian bersodakoh, enak jadinya. Paham nggak? Berbagi. Kami nggak ada uang Pak Ustaz. Berbagi kebaikan. Lihat apa namanya? Lihat batu di pinggir jalan. Oh, nanti ayu keselio, angkat, angga. Oh. Niat kita itu Allah yang tahu. Ingat rumusnya, ikhlas itu tidak nampak dan tidak perlu dinampak-nampakkan. Biar Allah yang menampakkan. Pokoknya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nanti Allah yang akan balas. Makanya kalau kita berbuat karena manusia, otomatis kita ingin dilihat, ingin dipuji, ya. Tetapi kalau kita berbuat karena Allah, nanam bunga, ya Allah, mudah-mudahan biar sekolah saya jadi indah, ya. Nanti Allah balas, akan Allah tanamkan keindahan dalam hati kita. Ya Allah, saya ingin ditanam bunga. Nah. Ya. Paham enggak? Jadi tanamlah kebaik. Kalau kita minta sama Allah, apa kita bilang? Wahai Allah yang maha memiliki langit dan bumi, ya badi'as, ya badi'as, ya badi'as. Kaitannya wa khalaqa kulla syai'. Allah yang ciptakan seri tinggi. Allah yang ciptakan rizki ganteng. Allah yang ciptakan rumput. Semuanya sudah Allah penuhi. Sapi tanpa dia minta kerjaan di perusahaan, ada rezekinya enggak? Oh, itu kemana-mana jalan-jalan, nyantai paling nyantai dia. Makanya kalau kalian enggak sholat, ya luar biasa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana cara Allah menciptakannya? Gampang, ya. Cukup bilang kun, cukup bilang kun, jadilah, maka fayakun, terjadi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Apa arti wa huwa bikulli syai'in alim? Apa? Dan dia maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Nih akhlak yang tadi bilang. Akhlak tertinggi pada seorang hamba adalah ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah dan dia takut. Ya, mau ngambil uang teman, Allah lihat saya. Jadi kita takut. Nah, itu akhlak daripada tertinggi. Puncak akhlak. Tidak perlu takut sama manusia. Kalau sudah ada dalam diri kita akhlak yang seperti itu, maka bahagialah hati kita, senang hati kita. Paham? Lihat bagaimana Rasulullah SAW, luar biasa. Paham ya nih? Rasulullah
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba nih acak apal doa ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, sekarang kita lanjut kepada kata ya hayyu ya qayyum. Coba baca, lihat hizibnya masing-masing. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Apa artinya? Ya Tuhan yang maha hidup, ya Tuhan yang senantiasa mengurus makhluk. Masya Allah, indah. Apa artinya ya qayyum? Ya hayyu ya qayyum. Apa artinya? Coba ulang. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya Tuhan, artinya wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mengurusi makhluk. Tuh. Maha hidup, yang maha menghidupkan segala sesuatu di bumi ini adalah Allah Subhanahu. Nah, ini katanya the best banget nih, ya Allah. Ya hayyu qayyum, ya yang mengurusi, senantiasa mengurusi makhluk. Tuh. Tidak perlu takut dengan rizki. Jangan takut ketika kita mencari suatu rizki terus kita tidak dapatkan apa yang kita harapkan. Berarti jangan takut tidak kebagian. Allah yang mengurusi makhluk. Nikmat kita itu kalau kita yakin bahwa yang maha memberi ini Allah. Nikmat hidup kita ini kalau tidak takut kita. Makanya orang-orang soleh itu tidak takut. Kenapa? Karena beliau itu paham bahwa siapa yang maha menghidupkan, siapa yang maha mengurus? Allah. Semua makhluk ini, hatta semut diurus oleh Allah. Siapa makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Ya, siapa yang maha mengurus? Allah, luar biasa gitu. Ya. Terus apa selanjutnya? Ya dzal jalali wal ikram. Coba ulang baca. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Apa artinya? Wah, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi ini kalau kita mau minta dimuliakan oleh manusia, maka jangan lupa amalkan nih. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Nanti Allah beri kemuliaan kepada diri kita. Bagaimana cara Allah memuliakan kita? Digerakkan hati kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Apa hubungannya kita minta mulia kok Allah gerakkan hati kita untuk tahajud? Karena apa? Apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsak rabbuka maqaman mahmuda. Surah apa itu? Al-Isra. Coba apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Poinnya bagi penuntut ilmu terutama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maqaman mahmuda. Kalau kita ingin diberikan kemuliaan dalam hidup kita, biasakan tahajud. Yang paling rugi bagi seorang penuntut ilmu adalah ketika dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Ya, ibarat apa ya? Ini paling rugi. Ilmu kita itu kayak tak ada manis-manisnya lah kalau tidak disertai dengan tahajud. Ya, harus biasakan diri, jangan takut karena dihukum. Tapi tahajud itu adalah sebuah kebutuhan, karena di sana Allah menjadikannya sebagai waktu yang salah satunya diijabah oleh Allah. Orang tua kita kesulitan, kita yang mintakan dengan tahajud. Paham gak? Tadi malam kita lolos tahajud ya, tapi ada niat gak? Ada niat? Niat itu benar-benar niat, ya. Paham gak? Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Oh, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum amirna dhatal watanid diniyatal islamiyata ala sunnati wal jama'ati ila yaumiddin waj'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal mu'ibbina warasatal anbiya'il amilinal mukhlisin wa'afid alaina wa alaihim sahaibal ulumis syar'iyyah waftah alaina wa alaihim abwabal wamnun alaina wa alaihim bikamalil hidayati wat taufiqi wal istiqamah wajma' lana wa lahum khairayid dunya wa tsabbit aqdamana wa aqdamahum li'i'la'i kalimatid din wajma' kalimatana wa kalimatahum wa allib baina qulubina ya mujibas sa'ilin ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya badi'as samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, merinding saya dengar itu. Kenapa saya bilang saya merinding? Saya yakin, boleh saya senang lihat kalian itu. Saya analogikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kan menyampaikan itu ya. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Saya rindu terhadap saudara. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini adalah saudaramu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, walakin antum ashabi. Kalian itu bukan saudara saya, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabat saya. Lalu para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya Rasulullah, siapakah mereka yang kau rindukan, saudara yang kau anggap saudara itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang tidak pernah mengenalku, berjumpa denganku, apalagi duduk bersamaku, akan tetapi mereka mau beriman kepadaku. Apa yang saya ambil dari sini? Kalian tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kalian tidak pernah berjumpa dengan guru besar kita manusia. Hanya bisa melihat dari foto, hanya melihat dari sebuah kalender. Tetapi saat-saat kalian mau belajar di Nahdlatul Wathon, saat-saat mau belajar apa? Belajar, yakin saya, malah saya itu rindu sama kalian itu. Makanya saya bilang, kalian adalah pantas orang-orang yang dicintai. Kenapa? Siapa yang mencintai kalian, insya Allah akan berjumpa dengan guru besar kita. Artinya apa? Ada istilah pencinta, ya. Luar biasa, nikmat makanya itu. Kalian insya Allah kalau mengamalkan hizib, berjuang untuk Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini kita berjuang untuk Islam. Kenapa kita melalui Nahdlatul Wathon? Karena Nahdlatul Wathon itu organisasi yang membimbing kita, yang mengarahkan kita kepada keselamatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di akhirat Islam itu terpecah, ya. Artinya kelompok bagian di dunia ini ada yang disebut dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini jangan kalian tuh salah pendidikan, ya. Nanti semua bid'ah. Apa itu bid'ah? Kalian orang zikir tahlilan kalian anggap enggak boleh, ya. Itu enggak bagus itu, ya. Makanya terus belajar. Sama kita di Nahdlatul Ulama sama juga itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terus tradisi-tradisi seperti ini kita paham nggak? Paham? Kalau kita cinta sama ulama, maka Rasulullah juga mencintai kita. Kebahagiaan yang sempurna di akhirat adalah ketika kita bersama, berjumpa dengan baginda Rasulullah. Paham? Jadi intinya, ya, kami sa'atul an. Apa? Sabi'ah. Pason, pas ceritanya. Kami sa'atul an. Al-an alhamdulillah, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita adalah murid-murid secara tidak langsung, karena sudah mau menjadi murid Maulana Syekh. Ingat kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Sabda beliau, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita hidup kita sama saya hidup kita cinta sama ulama, nanti kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan ulama. Kalau hidup kita di dunia cinta sama hal-hal yang pemabuk misalkan, sampai akhir hayat tidak taubat, nanti kita akan dikumpulkan di sana. Jadi di sana bisa kita lihat, ya, bidayatuka nihayatuka. Sering-sering yang berkumpul dengan orang-orang yakin saya, ya, kalau wali itu tidak meninggal, tetapi beliau itu apa, jasad saja yang meninggal, ya. Para wali itu tidak meninggal, tetapi jasad yang meninggal, ya.
insyaallah guru besar kita lihat kita ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, pertama, kalau mau berdoa apa? Sebut nama Allah yang Maha Agung. Mana salah satu nama Allah dalam hizib kita ini? Badi'us. Kalau pakai iya baru badi'ah, ya coba. Badi'us samawati wal ardh. Tapi kenapa ditambahkan ya? Ya kalau kita benar-benar memohon biar agak nyatu gitu. Ya badi'as samawati wal ardh. Kedua, coba ulang. Ya badi'as samawati wal ardh. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini ya luar biasa tanpa terasa nanti. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu barakah, ilmu yang berfaedah, ilmu yang akan memberikan kita, memuliakan kita baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Ngiring guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh melalui bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah kesalahan kekhilafan kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa orang yang telah berbuat baik terhadap kami, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, sayangilah hidup kami ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah, sehatkan guru-guru kami ya Allah, sehatkan semua orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat, jadikanlah hidup kami mulia ya Allah, jadikanlah hidup kami ini bagian dari pejuang Nahdlatul Watan ya Allah. Ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah di akhirat ya Allah. Jangan engkau sentuh mereka dengan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh ya Allah, bersama guru besar kami ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir biladana bi anjumi nahdlatil watan wa ammir biladana bi miyahi nahdlatil watan. Ya Allah, jadikanlah tempat kami ini ya Allah penuh berkah dengan anjum-anjum Nahdlatul Watan. Jadikanlah kami kelak penuh perjuangan Nahdlatul Watan yang menyebarkan Islam di tanah Kalimantan ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, mungkin hari ini ayah kami jauh dengan kami ya Allah. Mereka memikirkan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Lindungilah mereka dalam pekerjaan mereka ya Allah. Panjangkan usia mereka ya Allah. Jadikanlah setiap tetes keringat mereka ya Allah untuk memperjuangkan kami sedang mondok ya Allah, bernilai taat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap lelah mereka ya Allah berbuah surga di jalan-Mu ya Allah.
Ya Allah, bila mereka ya Allah lalai dalam ibadah terhadap-Mu ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan itu semua ya Allah menjadi penghalang mereka masuk surga ya Allah. Jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak yang berbakti kepada guru dan orang tua kami. Jadikanlah kami ya Allah menjadi penuntun mereka ke jalan surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, jadi kumpulkanlah kami bersama mereka ya Allah. Kami ingin mereka berkumpul tidak hanya di dunia dan lebih-lebih di akhirat ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk membahagiakan mereka ya Allah. Berikanlah kami ya Allah dengan berkah-berkah Al-Quran setiap huruf yang kami baca untuk bisa menghajikan mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kalau kami pernah membuat mereka terluka ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sebelum kita tutup kita hadiahkan Al-Fatihah untuk ayah kita yang masih hidup, yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang sampai pekerjaan beliau. Mudah-mudahan Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau dalam pekerjaannya. Yang telah meninggal dunia, ayah kita, mudah-mudahan dijadikan kubur beliau diterangi karena baca-bacaan Al-Quran kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar itu atas dasar bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah itu adalah karena keterbatasan ilmu pribadi kami. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maitrip, Hafiz Quran, semangat. Ahlak terpuji.
Hah? Part 2? Udah, kompak.